Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 STA kelas C ingin membahas arsitektur muslim masjid pada masa pramodern di Indonesia. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktunya, kita terlebih dahulu ingin membahas tentang pengertian dan juga prinsip arsitektur Islam. Apa itu arsitektur Islam? Arsitektur Islam ini merupakan suatu karya seni bangunan yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek metafisik. Kedua aspek ini didasari dengan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, pada sunnah-sunnah Nabi, dan pada sahabat-sahabat Nabi dan juga para cendekiawan muslim. Untuk aspek fisik ini merupakan aspek yang meliputi panca indera kita, seperti memahami bentuk, warna, ornamen, dan material suatu bangunan. Sedangkan aspek metafisik ini melibatkan panca indera dan juga melibatkan fungsional, seperti kita memahami bahwa makna suatu bangunan, nilai suatu bangunan, simbol suatu bangunan, filosofi suatu bangunan, dan lain sebagainya. Prinsip dasar arsitektur Islam. Arsitektur Islam dalam membangun bangunan muslim ini didasari dengan adanya jiwa tauhid, mana kita mengorientasikan seluruh kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita didasari dengan niat kita dalam berarsitektur itu hanya karena Allah taala dan untuk kebaikan umat. Lalu didasari dengan harmoni dan antara unsur bangunan dengan unsur-unsur lainnya. Lalu kita juga menampilkan estetika yang sesuai dengan syariat dan budaya setempat. Lalu didasari dengan kebutuhan fungsional yang baik. Lalu didasari dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan juga dampak sosial dari suatu bangunan itu sendiri. Untuk sejarah perkembangan arsitektur muslim dari pengaruh luar, yang pertama ada pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini terlihat perkembangan arsitekturnya itu pada abad ke-11, di mana penggunaan teknik bahan batu bata dan juga seni arsitektur Persia yang menonjol seperti bentuk-bentuk lengkung iwan dan lain sebagainya. Salah satu contoh arsitekturnya adalah pada Masjid Jami Isfahan yang mendominasi pemakaian lengkung-lengkung iwan yang berjejer dalam bentuk perulangan. Lalu keunikan lainnya yaitu ada pada Istana Baghdad, terlihat pada penerapan hiasan mukamas atau stalaktit seperti yang diterapkan pada bangunan-bangunan kuburan. Itu menjadi ciri khas dan juga yang mendominasi pada masa itu. Yang kedua ada arsitektur Islam di Spanyol. Salah satunya adalah Masjid Cordoba dan Istana Granada. Masjid ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang pada dasarnya itu polanya sama, ciri khasnya sama, karya seninya sama dengan gaya Masjid Umayyah gitu. Hal yang menonjol pada masjid ini adalah adanya tiang-tiang kolom yang berderet panjang sebagai memperluas masjid, dan juga adanya pemakaian marmer monolit pada kubah penutup mihrab yang dihiasi dengan ukiran motif renda yang dikerawang pada batu kekhususan lainnya, dan juga didominasi dengan adanya tiang-tiang rangkap yang menopang lengkung-lengkung bercorak ladang kuda. Lalu yang ketiga adalah arsitektur Islam pada masa era Utsmaniyah. Pada masa ini bangunan-bangunan ini terdiri umumnya itu menampilkan corak yang sedikit berbeda dengan arsitektur sebelumnya, di mana era Utsmaniyah ini menampilkan 3 bentuk masjid, yaitu masjid lapangan, masjid madrasah, dan juga masjid kubah. Perkembangan arsitektur lainnya itu ada pada munculnya perencanaan bangunan seperti seorang arsitek gitu. Itu yang disebut dengan Sinan gitu namanya. Lalu Masjid Sultan Sulaiman itu salah satu contoh di era Utsmaniyah yang ada di Istanbul. Yang mendominasi adalah simbolis antara kemegahan masjid itu sendiri dengan lambang kesultanan yang besar gitu kekuasaannya, sehingga bentuknya itu perpaduannya itu ditampilkan lewat menara yang langsing dan tinggi, seolah-olah itu muncul dari lengkung-lengkung kubah itu yang melesat lepas ke ketinggian. Itu menjadi ciri khas salah satu dari era Utsmaniyah. Lalu yang keempat adalah arsitektur Islam di India. Pada umumnya ini arsitektur ini mencakup corak masjid lapangan, di mana didominasi dengan lengkung-lengkung iwan yang telah dimodifikasi, dan juga bahan batu menggunakan material bahan batu yang biasanya digunakan pada candi-candi gitu. Lalu contohnya itu ada pada Masjid Kutubuddin yang memiliki atap kubah banyak dan corak menaranya mirip dengan bangunan candi India gitu. Selain itu juga ada Taj Mahal di Agra yang memiliki pintu gerbang lengkung iwan dan juga kubah bunga yang masif dan hiasan-hiasan kaligrafi yang masif. Juga ada kuburan dan menara dan kaligrafi yang berciri khas arsitektur Islam di India gitu. Lanjut ke latar belakang masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu pada awal, menurut catatan itu pada awal Hijriah sekitar tahun 600 Masehi atau abad ke-6, di mana penyebaran yang secara masifnya itu pada abad ke-12 dan seterusnya itu Islam di Indonesia itu tersebar secara masif gitu. Peradabannya sudah mulai banyak. Islam di Indonesia ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau namanya Kampung Barus di pesisir pantai barat pantai Sumatera, di mana daerah Sumatera ini merupakan daerah pertama penyebaran agama Islam karena dekat dengan Selat Melaka, yang mana merupakan pusat perdagangan dari seluruh penjuru negeri termasuk Timur Tengah. Tujuan Timur Tengah itu masuk ke Indonesia itu bukan hanya sebagai
berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam di Nusantara. Untuk peradaban Islam di Indonesia ini, dari wilayah barat tersendiri ini tersebar dari arah Sumatera dan juga dari arah Jawa, dari Pulau Jawa, lalu tersebar ke wilayah tengah dari Sulawesi, Kalimantan, sampai ke timur ada di Nusa Tenggara hingga Maluku gitu. Untuk wilayah Papua pada saat itu bukan prioritas untuk penyebaran agama Islam karena waktu itu pada zaman itu, pada masa itu penduduknya itu masih minim gitu. Perkembangan karakter arsitektur Islam dari pengaruh dalam. Yang pertama dari wilayah barat dulu, dari dari wilayah barat, yaitu Islam masuk di Sumatera itu pada abad ke-6. Salah satu yang menjadi keunikan yang didominasi dengan Pulau Sumatera ini adalah ciri arsitektur pada Masjid Raya Lima Kaum ini, di mana memiliki atap tumpang 5 yang melambangkan bahwa masjid ini didirikan oleh 5 kaum. Lalu juga bisa dikaitkan sebagai pelambangan sholat 5 waktu. Lalu arsitektur lainnya yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, itu memakai gaya arsitektur Mughal, di mana campuran ya antara budaya Islam, arsitektur Persia dan juga arsitektur India. Ditandai dengan adanya bangunan yang memiliki menara dan kubah yang besar seperti Taj Mahal di India. Ciri khasnya itu terdapat lengkung iwan yang telah dimodifikasi, lalu ornamen-ornamen yang ada di pintu-pintu besar, lalu memiliki simbol 7 kubah itu sebagai 7 kubah yang besar itu melambangkan 7 lapis langit dan 35 kubah kecil melambangkan jumlah surat Al-Qur'an. Lalu 7 menara itu melambangkan 7 pintu surga. Kemudian yang kedua ada penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-12 yang bersifat sinkretis dan kejawen, tradisi Jawa dan juga pencampuran-pencampuran dari budaya India, Arab dan lain sebagainya. Salah satu yang unik adalah Masjid Agung Demak yang mana dibangun pada akhir ke abad 15, merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Demak. Ini memakai gaya arsitektur Jawa atau eklektik yang dipengaruhi oleh kebudayaan India dan kebudayaan pada masa itu. Ciri khasnya itu ada pada atap limasan yang bertingkat 3 yang melambangkan syahadat, sholat dan juga puasa. Lalu memiliki menara sebagai fungsi tempat azan dan juga mercusuar bagi para pelaut. Lalu interiornya itu terdapat saka guru atau 4 tiang kayu utama yang merupakan gaya arsitektur eklektik gitu. Lalu tersebar ke Sulawesi, salah satu yang unik adalah Masjid Tua Kerajaan Bungku yang di Sulawesi Tengah. Itu khasnya itu adalah bangunan ini dipakai dengan putih telur dan juga getah kayu untuk merekat antara satu konstruksi ke struktur konstruksi lainnya. Lalu ada di ciri khas lainnya yaitu ada pada atap tumpang 3 dan yang bagian atasnya itu terdapat menara suar gitu. Itu menjadi ciri khas dalam arsitektur di Sulawesi. Kemudian dilanjut ke Maluku. Itu ada 2 yaitu Maluku yang berada di Maluku Tengah, itu didominasi dengan material lokalnya seperti kayu, menggunakan kelapa sagu, lumbia dan lain sebagainya, dan juga dikonstruksikan dengan sistem bongkar pasang. Lalu ada pada Masjid Kesultanan Ternate itu di Maluku Utara yang memiliki atap yang bertingkat-tingkat melebihi Masjid Tumpang ala Jawa dan didominasi dengan kayu-kayu ukir gitu. Lalu yang terakhir ada di Kalimantan, Masjid Haji Hamir Hasanuddin, Kalimantan Timur. Ini memiliki 16 tiang utama di struktur ruang dalam masjid, juga memiliki atap tumpang, tetapi bagian atasnya ini justru beratap limas segi 5. Lalu salah satu contohnya arsitektur Islam di Indonesia itu ada Masjid Sunan Giri. Ini merupakan studi kasus saya yang berlokasi di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Yang arsitekturnya itu adalah yang didirikan oleh Raden Ainul Yakin alias Raden Paku, dikenal dengan Sunan Giri, yang merupakan salah satu wali songo penyebaran Islam di Jawa Timur pada masa itu. Aspek ruang dan fungsi ruangnya ini bisa dilihat di denah bangunan Masjid Sunan Giri. Itu terdapat interior Masjid Wedok dan Pawestren yang merupakan area khusus untuk ibadah wanita. Lalu ada interior masjid bangunan utama, itu untuk area ibadah bagi laki-laki. Lalu juga ada serambi tengah dan juga serambi utara. Itu tepatnya berada di samping dan juga di depan pintu masuk masjid. Adanya tempat wudhu pria dan juga tempat wudhu wanita yang disertai dengan kolam mencuci kaki itu. Lalu adanya makam Sunan Giri dan juga gapura paduraksa. Untuk fungsi ruangnya ini terbagi menjadi 3. Ada ritual masjid sebagai kegiatan wajib, yaitu azan, wudhu, sholat 5 waktu, dan sholat Jumat, dan juga pemukulan beduk gitu. Lalu ada fungsi syiar, itu kegiatan pengajaran ilmu agama seperti khutbah, ceramah, dan pengajian. Lalu yang ketiga ada fungsi ritual makam, itu adanya kegiatan ziarah ke makam gitu. Untuk sejarah transformasi bentuk Masjid Giri dari masa ke masa diawali di tahun 1544, di mana menurut sumber ini bentuknya belum diketahui, tetapi kita mengetahui bahwa pada awalnya itu Masjid Sunan Giri ini berpindah tempat, yang awalnya itu berlokasi di Kedaton, berpindah tempat ke daerah Kebomas.
Lalu pada tahun 1789 diperluas masjidnya sehingga menghasilkan bagian bangunan utama. Lalu tahun 1957 adanya perluasan dan juga renovasi kembali sehingga lebih luas lagi, dan juga ada pemindahan pendopo masjid ke sebelah utara, sehingga saat ini total luasnya ini mencapai 1750 meter persegi. Dan ini merupakan dokumentasi dari masa ke masa bentuk Masjid Sunan Giri dari tahun 1900 sampai 2015 sampai saat ini. Lalu ini merupakan sinkretisme bentuk arsitektur lokal pada Masjid Sunan Giri, yaitu ada kolom kayu khas Jawa, khas arsitektur Jawa, yang mana ciri khasnya itu berbentuk bulat dan juga silindris dan terbuat dari kayu jati atau kayu ulin. Lalu ada atap tumpang tiga yang mencakup yang dimaknai sebagai lambang imam, khotib, dan Bilal sebagai unsur terpenting terlaksananya sholat Jumat. Lalu juga ada patung Nagagiri yang berada di area masuk pemakaman. Ini menunjukkan simbol kepercayaan akan perlindungan spiritual dan kesucian, karena area pemakaman ini terbilang sakral pada tradisi Jawa. Lalu struktur gigi balang ini merupakan fungsi atap juga, bisa sebagai shading device dan juga sebagai pelindung dari cuaca ekstrim seperti hujan yang deras dan juga angin yang kencang dan panasnya terik juga, itu sebagai shading device tadi. Lalu warna hijau pada interior ini melambangkan kehidupan, kesuburan, dan hubungan yang harmonis antara lingkungan dan dengan manusia gitu. Lalu di sini juga ada tiang ukir yang merupakan ragam hias yang dilestarikan dari ragam hias Majapahit atau sebelum Islam, yang digunakan untuk mempercantik sebagai estetika pada suatu bangunan. Di sini juga ada sinkretisme bentuk arsitektur non lokal. Sinkretisme itu bisa dibilang akulturasi gitu, atau pencampuran bentuk arsitektur non lokal. Ini salah satunya ada gapura pintu masuk area pemakaman Sunan Giri. Bentuknya ini hampir sama dengan Candi Bintar yang menunjukkan adanya pengaruh arsitektur India pada struktur ini. Lalu pintu masuk Masjid Sunan Giri yang bentuknya sama dengan gapura Paduraksa di Plumbangan di Blitar. Ini juga menunjukkan adanya pengaruh arsitektur India gitu dari struktur candinya dan juga struktur candi dan juga struktur bentuknya. Lalu sini ada tulisan-tulisan Arab yang merupakan pengaruh dari arsitektur Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Turki. Lalu di sini juga ada pelingkup bawah Masjid Sunan Giri yang bentuknya sama dengan pelingkup bawah Masjid Timur Tengah, di mana pelingkup bawah ini difungsikan menjadi 3 bagian, yaitu ruang utama sebagai ruang untuk sholat, adanya mihrab untuk area imam, dan juga ada ruang sekitar ruang utama itu untuk area tambahan untuk ibadah. Lalu area pengajaran itu area untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Selain itu juga ada identifikasi ornamen seni ukir pada Masjid Sunan Giri. Nah, sebagian besar ornamen seni ukir tersebut itu terinspirasi dan diadaptasi oleh ragam hias tradisional Jawa seperti gaya arsitektur Majapahit, di mana ragam hias ini mencakup patran, teracapan, lung-lungan, garuda, dan lain sebagainya. Dari sinilah bentuk dan makna ini dipengaruhi oleh arsitektur budaya Hindu-Buddha dengan Islam gitu. Selanjutnya yaitu Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus berlokasi pada Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kota Kudus terletak di sebelah timur laut kota Semarang yang berjarak sekitar 51 km atau dari kota Demak sekitar 25 km. Tata geografis kota Kudus strategis karena ada di perlalu lintasan yang menghubungkan daerah sekitar menuju ibu kota Provinsi Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Timur. Pada sejarah bangunan Masjid Menara Kudus memiliki kompleks masjid dan menara Kudus luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi. Punya 2 gerbang disebut gapura bentar yang berarti gerbang menurut istilah Hindu. Menara Kudus menunjukkan masih adanya pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu dalam pembangunannya. Secara visualnya banyak elemen Hindu yang diaplikasikan pada candi Hindu di bagian kaki, badan, dan kepala. Arsitektur Hindu pada Masjid Menara Kudus. Secara umum arsitektur Hindu punya ciri ramping menjulang ke tinggi ke atas, kalau Buddha cenderung pendek berundak atau mengendih. Walaupun ada orientasi arsitektur Hindu, namun bangunan ini tetap berorientasi pada Ka'bah sebagai acuan arah ibadah. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan ruang. Pada master plan yang ada di gambar ini, nomor 1 yaitu caku makam, yang nomor 2 ada ruang utama, yang ketiga Western yang disebut juga tempat ibadah untuk bagian perempuan, yang nomor 4 adalah majelis taklim dan tempat wudhu, yang nomor 5 serambi tengah, yang nomor 6 serambi depan, yang nomor 7 adalah minaret. Minaret ini yang kita ketahui yaitu Menara Kudus yang sebagai simbol dari Masjid Kudus ini. Yang 8 adalah pagar, yang 9 adalah gerbang atau kori agung. Pada dasarnya Masjid Menara Kudus ini memiliki bangunan utama, bangunan pendukung, dan kompleks makam. Selanjutnya yaitu pada nilai orientasi. Nilai kesatuan dan konseptual tata ruang Masjid Menara Kudus dijadikan dan digaskan oleh adanya nilai similarity dan continuity, orientasi tata ruang bangunan yang mengarah ke alkibat. Hal tersebut membuat tata ruang menjadi satu kesatuan. Pada gambar nomor 2, terdapat garis berwarna hijau yang mengkotai nomor 2, yang dimana pada nomor 2 itu tersebut adalah bangunan utama untuk sholat dan beribadah di Masjid Menara Kudus, yaitu akan memiliki kesan kontras pada hierarki ruang bangunan yang menciptakan aksen. Yang mana nomor 3, gambar nomor 3 memiliki garis pada nomor 3, 4, sama 5. Pada tersebut terdapat tatanan ruang dalam Masjid Menara Kudus. Pada dasarnya menggunakan bentuk geometri yang identik satu sama lain.
Dan adanya ketidakkonsisten penggunaan langgar membuat bagian-bagian bangunan seolah tidak menjadi satu bagian yang utuh masjid, yang juga tentunya membuat keselarasan berkurang. Jadi pada gambar tersebut memang pada Masjid Kudus ini tidak menjadi satu keutuhan, tetapi memiliki tatanan ruang yang berbeda-beda. Yang dimana pada minaret tersebut itu jauh dari masjid utama dari Masjid Kudus tersebut, yaitu sebagai gapura. Dan juga terdapat masa bangunan yang menerapkan pola bentuk geometri yang berbeda dengan masa bangunan lainnya, memunculkan ketidakharmonisan pada tatanan masa. Hal tersebut juga membuat masa bangunan tersebut menjadi seolah elemen asing pada bangunan. Yang selanjutnya yaitu bangunan Masjid Menara Kudus memiliki beberapa masa bangunan yang memiliki skala dan ketinggian yang tidak konsisten. Pada gambar tersebut memiliki ketinggian yang tidak sama. Contohnya seperti pada masjid utamanya, yaitu pada nomor 2 yang berwarna hijau tersebut akan memiliki ketinggian yang sangat tinggi dari bangunan-bangunan yang lainnya. Karena pada bangunan tersebut adalah bangunan utama yang sebagai kontras dan aksen dari Masjid Menara Kudus tersebut. Dan terdapat minaret dan juga pada bangunan lainnya. Adanya tidak konsisten terkala pada masing-masing masa membuat hierarki bangunan menjadi bias. Hal tersebut juga membuat kesan kesatuan dan konsisten menjadi tidak tegas. Karena penggunaan bangunan Masjid Menara Kudus memiliki pola penataan linear ke arah kiblat, maka orientasi keseluruhannya tatanan massa juga mengarah kiblat, yang membuatnya massa memiliki nilai similarity dan continuity. Struktur bangunan. Pada struktur atap pada bangunan-bangunan Masjid Menara Kudus merupakan struktur atap yang menggunakan material kayu pada konstruksinya. Jenis kayu yang dipakai pada bangunan Masjid Menara Kudus ini merupakan kayu jati. Jenis atap yang digunakan pada bangunan adalah atap tajuk. Struktur kolom atau tiang. Konstruksi atap tajuk ditopang oleh sokong guru tiang utama yang berjumlah 14 sisi dan tanpa hubungan sehingga memiliki bentuk beruncing. Jumlah ini adalah merupakan simbol adanya pengaruh kekuatan yang berasal dari 4 penjuru mata angin atau bisa disebut dengan konsep pajupat. Hasilnya adalah dinding pada bangunan. Masjid Menara Kudus ini memiliki material berjenis batu bata dengan berwarna cat putih. Beberapa jenis ornamen ditemukan pada dinding bangunan berupa bentukan stilisasi tanaman sulur-suluran berbahan batu alam berwarna putih kecoklatan. Nah, selanjutnya yaitu sinkretisme bentuk arsitektur lokal dan non-lokal. Pada bagian mimbar yang memiliki gaya arsitektur yang identik dengan mimbar-mimbar yang dibangun oleh Wali Songo dalam hal ini ialah Syekh Jafar Sadiq atau Sunan Kudus. Pada menara masjid memiliki keidentikan dengan bangunan arsitektur Hindu. Selain tampilan secara fisik yang menyerupai candi, bangunan menara ini memiliki keunikan berupa peletakan beduk yang terletak di bagian atap bangunan menara masjid yang identik dengan bangunan Balai Kulkul, tempat peribadatan pada umat Hindu di Bali. Yang selanjutnya itu adalah pancuran air wudhu. Pancuran air wudhu memiliki gaya arsitektur Buddha berupa 8 buah pancuran berbentuk kepala arca bagian atasnya yang dikaitkan dengan falsafah Buddha, yaitu 8 jalan kebenaran atau Asta Sanghika Marga. Yang selanjutnya gapura atau lawang kembar. Terdapat pada ruang utama masjid serta serambi masjid gapura ini memiliki keidentikan gaya arsitektur Hindu. Misalnya itu non-lokal. Pada pintu Masjid Kudus ini, pintu pada bangunan Masjid Menara Kudus ini terdapat dua jenis. Jenis yang pertama yaitu pintu ganda dengan 2 buah daun pintu, yang merupakan salah satu ciri khas pintu pada gaya arsitektur Hindia, Belanda, serta pintu jenis kedua yaitu pintu ganda dengan sistem geser dan menggunakan material kaca transparan, yang memiliki jenis gaya arsitektur Mughal India. Misalnya adalah jendela. Pada jendela, jenis jendela yang terdapat pada bangunan adalah salah satu jenis jalusi atau 2 buah daun jendela dengan material yang digunakan yaitu kayu jati. Jendela pada bangunan masjid ini memiliki gaya arsitektur Hindia Belanda. Misalnya yang terakhir adalah dinding. Pada bangunan Masjid Menara Kudus ini memiliki material berjenis batu bata dengan warna cat putih. Beberapa jenis ornamen ditemukan pada dinding bangunan berupa bentukan stilasi tanaman sulur-suluran berbahan batu alam berwarna putih kecoklatan. Yang selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang Masjid Agung Demak. Masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, di Jawa Tengah. Masjid ini berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak. Masjid Agung Demak pun tak sulit untuk ditemukan. Untuk sejarah bangunan Masjid Agung Demak ini, masjid ini dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dengan bantuan oleh para wali songo, yaitu sebuah kelompok wali atau pemimpin agama Islam di Pulau Jawa. Lokasi Masjid Agung Demak ini pun kurang lebih berjarak sekitar 26 km dari Semarang atau 25 km dari Kudus dan 35 km dari Jepara. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa dan juga merupakan pusat kerajaan Gelagawangi Bintoro Demak. Masjid Agung Demak pun memiliki visi, misi, dan tujuan dari Wali Songo, yaitu terwujudnya Masjid Agung Demak yang mandiri dan berdaya guna, mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, dengan misi mendakwahkan Islam dengan damai dan simpatik, meningkatkan kualitas umat di daerah tersebut. Untuk bentuk dan ruang dari Masjid Agung Demak, yaitu memiliki tata ruang yang terdiri dari ruang dasar, yaitu ruang utama atau yang biasa disebut ruang dalam, dan ruang kecil atau mihrab sebagai tempat untuk imam. Bentuk masjid ini mengacu pada masjid dan joglo tradisional Demak yang memiliki 2 jenis atap, yaitu atap limas dan atap piramida. Masjid ini juga memiliki 3 bagian pada bangunannya, yaitu kepala, badan, dan kaki. Tata letak denah membentuk tatanan linier dengan penjajaran bina dan orientasi tambahan ke kiblat yang dicirikan oleh ruang mihrab.
Kemudian, struktur atap pada Masjid Agung Demak terdiri dari atap tajuk untuk ruang atap utama dan atap 5 serambi. Atap tajuk disangga dan dihubungkan oleh 4 tiang atau soko di tengah bangunan yang terdiri dari tiang gulu dan kolom-kolom yang mengelilinginya. Atap tajuk ditutup dalam 3 tingkatan dan juga ditopang oleh 8 pilar utama dan pilar sekelilingnya. Struktur dinding Masjid Agung Demak terbuat dari batu kapur. Ornamen bergambar bulus pada dinding Masjid Agung Demak dapat ditemukan pada pintu beredar yang berlaku pada masjid ini. Pintu beredar ini berisi gambar bulus yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, dan ekor bulus berarti angka 1. Kemudian, untuk hubungan bentuk arsitektur lokal dan lokal pada Masjid Agung Demak, terdapat pada mimbarnya, yaitu mimbar yang berada di dalam masjid yang memiliki hiasan berupa kura-kura. Hal ini menunjukkan adanya akulturasi budaya Jawa dan budaya Islam pada Masjid Agung Demak. Kemudian, pada bentuk atap, menara masjid yang memiliki keidentikan dengan bangunan arsitektur Hindu, selain tampilan secara fisik yang menyerupai candi, bangunan menara ini memiliki keunikan berupa peletakan beduk yang terletak di bagian atap bangunan menara masjid. Kemudian, untuk serambi, terdapat 8 buah tiang boyongan yang merupakan bangunan tambahan pada zaman Adipati Yunus. Ini menunjukkan adanya perwujudan akulturasi budaya dalam bangunan Masjid Agung Demak. Kemudian, pada keramik dan kentongan, keramik yang ada di dalam Masjid Agung Demak juga akulturasi dari Cina, yang kentongan dan beduk yang memiliki akulturasi dari Cina juga. Lalu selanjutnya ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lokasi masjid ini berada di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di sebelah barat alun-alun Kota Cirebon, sekitar 2 km dari stasiun dan 3 km dari Bandara Internasional Jawa Barat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun mulai pada tahun 1480 dan selesai pada 1498 Masehi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Pada pembangunannya, Sunan Gunung Jati dibantu oleh Wali Songo dan beberapa tenaga ahli dari Demak. Selain mereka, Sunan Kalijaga juga disebut berperan sebagai arsitek dan dibantu oleh Raden Sepat, seorang arsitek dari Majapahit. Sejak didirikan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Kota Cirebon, karena selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan agama Islam dan berbagai macam kegiatan sosial. Untuk makna namanya sendiri, Sang itu berarti keagungan, Cipta berarti dibangun, dan Rasa berarti digunakan. Nama ini mencerminkan rasa syukur atas berdirinya masjid ini dan mempresentasikan bangunan yang didirikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, masyarakat Cirebon mengenal masjid ini sebagai Masjid Paku Melati, namun sekarang masyarakat lebih mengenalnya sebagai Masjid Kasepuhan. Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa sangatlah unik karena memadukan unsur budaya Hindu, Jawa, dan Islam. Hal ini dapat dilihat dari atap masjid yang bertingkat 3, menyerupai atap Keraton Cirebon. Masjid ini juga memiliki 4 serambi, yaitu di depan atau timur, kiblat atau barat, selatan, dan utara. Di dalam masjid ini terdapat 12 tiang utama yang terbuat dari kayu jati. Jumlah tersebut melambangkan jumlah Wali Songo. Bentuk utuh masjid ini tidak diketahui pada saat pertama kali dibangun. Namun pada abad ke-17 ditambahkan 4 serambi, dan pada 1960-an serambi tersebut diperluas, dan tetap seperti itu hingga saat ini. Secara keseluruhan, arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa tidak hanya mengandung banyak makna filosofis seperti kesederhanaan, kegigihan, persatuan, dan toleransi, tapi juga mencerminkan nilai-nilai religius, budaya, dan sosial masyarakat Cirebon, serta menjadi simbol akulturasi budaya dan sejarah panjang Cirebon. Di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa, terdapat ruang utama dan selasar yang masing-masing memiliki luas 320 meter persegi dan 544 persegi, yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pengajian dan ceramah, serta pembinaan mental dan spiritual. Di luar ruang utama tersebut, terdapat serambi seluas 1.336 meter persegi yang berfungsi mulai dari sarana silaturahmi, kegiatan sosial, penyelesaian masalah, pelestarian budaya, pendidikan seni budaya Islam, pengembangan nilai-nilai budaya Islam, pendidikan agama, pengembangan ilmu pengetahuan, hingga perpustakaan. Sinkretisme arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa terjadi dengan cara adaptasi. Hal itu diperlihatkan oleh dominasi bentuk arsitektur lokal, limasan, terhadap non-lokal, bentuk Masjid Nabawi awal dan candi. Konstruksi jendela kaca di antara atap pertama dan kedua, dan di antara atap kedua dan ketiga merupakan respon terhadap kehadiran teknologi kaca glass inlaid pada saat itu. Sedangkan konstruksi kayu sokoguru dan pembalokan belandar pengerat dan sundu kili-kili mempertegas dominasi elemen lokal. Konstruksi pintu dan jendela kayu yang berukuran kecil merupakan bukti toleransi masyarakat Muslim Jawa terhadap keberadaan bangunan keagamaan lain yang jauh lebih tua dan sudah ada berabad-abad sebelum Islam datang. Lantainya yang berbentuk segi empat dan mengarah ke kiblat mengambil orientasi Masjid Nabawi awal dan merupakan bukti toleransi masyarakat Muslim Jawa terhadap agama Islam yang datang. Relasi harmonis antara bentuk dan fungsi tersebut dapat dimaknai sebagai respon, toleransi, dan adaptasi masyarakat Muslim Jawa, yaitu respon terhadap tantangan kemajuan teknologi kaca, toleransi terhadap agama atau kepercayaan yang berlainan, dan tempat peribadatannya, dan adaptasi terhadap sistem konstruksi dan bentuk bangunan lokal. Di sini saya menjelaskan tentang Masjid Kauman Semarang. Nah, Masjid Kauman Semarang itu sendiri berlokasi di dekat alun-alun kota Semarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah. Nah, Masjid Agung Semarang ini awalnya didirikan pada tahun 1170 Hijriah atau juga bisa disebut 1749 Masehi oleh Kanjeng Tuan Nicholas Harting dan Kiai Dipati Suradinenggala. Nah, pada masa penjajahan, masjid ini pernah mengalami peristiwa kebakaran besar yang menghancurkan bangunan pada masa Adipati Suroh Hadimungkulo II. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, masjid ini menjadi tanggung jawab pada Wali Kota Semarang. Nah, pada tahun 1962, masjid ini dinyatakan menjadi masjid wakaf dan dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, pada Orde Baru itu bisa dilihat banyak pembangunan dan renovasi termasuk pembangunan menara oleh Wali Kota Semarang.
Nah, dan sekarang masjid ini menjadi tanggung jawab oleh Badan Pengelola Masjid Agung Semarang yang dibentuk pada tahun 2002, yang bertujuan untuk memakmurkan masjid dan mengatur pengelolaannya dan menghindari birokrasi yang merugikan masjid. Lalu bentuk dan tata ruang. Yang pertama itu mihrab, tempat untuk imam sholat. Terus yang kedua area sholat, yang terus bagian terluar itu area serambi, terus bagian paling luar itu halaman. Nah, bangunan ini sendiri dibangun di atas tanah seluas 10 hektar dengan luas bangunan utama untuk sholat itu sebesar 7.669 meter persegi. Nah, pengaruh Wali Songo pada masa perkembangan Islam di Tanah Jawa itu begitu kuat sampai mempengaruhi ciri khas arsitektur Masjid Agung Semarang ini. Yang bisa dilihat dari atap masjid yang berbentuk tajuk tumpang tiga tiga yang mempunyai filosofi iman, Islam, dan ihsan. Terus di sampingnya ada minaret, yaitu tempat untuk mengumandangkan adzan, yaitu dulu kan masih belum ada namanya teknologi, sehingga orang-orang dahulu adzan di tempat lokasi yang tinggi. Terus pintu, nah pintu itu berbentuk rangkaian daun waru yang melambangkan arsitektur Persia atau Arab dan mempunyai material dari kayu. Terus yang selanjutnya itu mimbar. Nah, mimbar itu sendiri terbuat dari kayu jati yang dilengkapi ornamen ukir yang indah. Nah, material-material kayu ini mempunyai ciri khas Nusantara kita, yang dimana sumber daya akan kayu itu sangat banyak. Selanjutnya itu di bagian dalam ada banyak tiang, yaitu memiliki total 36 pilar yang menyokong masjid ini. Terus sinkretisme bentuk arsitektur lokal dan non-lokal. Nah, yang pertama tadi itu atapnya yang mempunyai 3 tajuk itu. Terus yang kedua itu pintu yang mempunyai ciri khas dari Persia dan Arab yang dipadukan dengan material yang dipunya oleh Nusantara kita yaitu kayu jati yang kuat dan kokoh. Terus di sampingnya itu ada namanya portal yaitu di bagian depannya masjid sendiri untuk masuk ke halaman Masjid Kauman Semarang ini sendiri. Nah, ini tuh mempunyai terinspirasi dari portal yang ada di masjid yang ada di Iran. Ada karakteristik dan persamaan arsitektur Islam di Indonesia. Karakteristik arsitektur Muslim di Indonesia pada umumnya kita mengadaptasi bentuk-bentuk arsitektur lokal, lalu kita juga menambahkan elemen-elemen arsitektur Timur Tengah seperti kubah, menara, mihrab, mimbar, kaligrafi, dan lain sebagainya. Lalu kita juga memperhatikan orientasi kiblatnya dalam penempatan bangunan atau ruang ibadah. Lalu kita juga memanfaatkan material-material lokal seperti bambu, bata merah, genteng tanah liat, kayu, dan lain sebagainya. Dan kita juga mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam desain bangunan seperti kesederhanaan, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu kita juga menggunakan bangunan keagamaan ini seperti masjid. Arsitektur ini dari pencampuran budaya. Seperti misalnya Masjid Cengho itu mencampurkan budaya Islam dengan arsitektur Cina. Lalu untuk persamaan secara keseluruhan ini, bangunan keagamaan di Indonesia pada masa pramodern itu secara keseluruhan mendapat pengaruh arsitektur Hindu-Buddha, termasuk masjid-masjid tua atau masjid-masjid kuno pada masa itu. Yaitu diantaranya adanya denah persegi empat atau bujur sangkar yang berbentuk pejal, lalu adanya atap bertumpang yang biasanya terdiri dari tumpang 2, 3 atau bahkan lebih, lalu adanya serambi baik itu di depan atau di samping, lalu adanya pintu kolam untuk mencuci kaki yang biasanya dekat dengan tempat wudhu atau dekat dengan pintu masuk masjid. Lalu di sekitarnya itu diberi tembok dengan 1, 2 atau 3 pintu gerbang. Lanjut, di sini adalah merupakan daftar pustaka yang kami cari dari latar belakang arsitektur Islam masuk ke Indonesia, dari pengaruh luar maupun pengaruh dalam. Dan untuk studi kasus, referensi dan daftar pustakanya sudah ada di tugas individu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.